Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Fathar dengan NIM 1901 30 11 35 dari kelas 2B Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tugas besar yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Hendrik Setio Utomo, ST, MSI, di mana beliau menugaskan untuk kita menugaskan para mahasiswa mencari data dari perusahaan-perusahaan yang nantinya diambil studi kasus dibuat tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi saya sudah mengunjungi beberapa perusahaan, diantaranya ada perusahaan Indofood yang ada di Banjarmasin. Di sana saya bersama teman-teman mahasiswa di sana saya sudah diinterview, ditanya-tanyai, tapi ternyata data yang saya minta itu nggak boleh dibeberkan ya, nggak boleh diserahkan ke orang lain begitu saja. Jadi di perusahaan Indofood saya gagal mendapatkan data. Kemudian saya ke perusahaan sawit Citra yang ada di Jorom. Di sana juga saya tidak dapat data karena data yang saya minta itu terlalu rahasia, jadi nggak bisa diberikan ke orang-orang karena itu rahasia perusahaan. Jadi yang terakhir saya pergi ke perusahaan sawit juga yang namanya Koperasi Sawit Mandiri. Nah di perusahaan ini saya mendapatkan data sebagai berikut. Nah, data daftar pendaftaran petani peserta PSM, maksudnya peserta PSM itu petani sawit mandiri ya. Jadi nanti ini dari data ini saya buat studi kasus tentang rekap gaji petani peserta PSM. Nanti saya buat diagram konteksnya, terus dekomposisinya, habis itu kita buat DFD nya, terus desain interface-nya seperti apa nanti. Saya menggunakan Balsamiq Mockup untuk desain interface-nya. Nah, dari data ini akan dibuat nanti rekayasa perangkat lunaknya, hanya rancangannya saja. Dan di sini ada modul yang saya buat tentang studi kasus ini. Nah, ini diagram konteks pada studi kasus rekap gaji PSM yang saya ambil, yang nantinya kan dimana si petani ini adalah karyawan, maksudnya karyawan itu adalah ibu petani tadi di perusahaan Koperasi Sawit Makmur. Pada diagram konteks ini, admin akan melayani karyawan. Saat karyawan login, karyawan akan melakukan absen kehadiran. Nah, setelah itu admin akan menampilkan pesan Anda berhasil. Jadi maksudnya si aplikasi ini, si sistem ini akan menampilkan Anda berhasil. Jadi ini adalah feedbacknya dari memasukkan absensi tadi. Setelah karyawan melakukan absensi selama 1 bulan bekerja, admin akan melakukan rekap absensi untuk mengetahui apakah ada data absensi yang bermasalah atau tidak. Kemudian admin akan membuat laporan untuk menentukan gaji yang akan diterima karyawan. Setelah semua proses penggajian selesai, maka setiap 1 bulan sekali admin akan melakukan rekap gaji karyawan selama bekerja di perusahaan. Jadi nanti petani yang bekerja selama 1 bulan nanti akan direkap absensinya, terus dari rekap absensi itu bisa diketahui gaji
gaji karyawan itu dapat berapa. Ini bentuk diagram koteknya. Nah, nanti karyawan melakukan absensi dan admin akan melakukan ini untuk loginnya, dia melakukan absensi karyawan ini atau petani ini, terus feedbacknya ini Anda berhasil login, maksudnya sistemnya Anda berhasil login, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk diagram kontaknya. Terus ada dekomposisi. Nah, nggak kelihatan dari dekomposisi ini saya membuat sampai 3 level, atau level 3. Jadi pada dekomposisi rekap gaji serta petani beserta PSM ini terdapat 3 level. Pada level 1 itu admin dan karyawan atau petani akan melakukan login. Setelah itu akan dilanjutkan ke level 2, di mana admin memasukkan data akun dan mendata data absensi karyawan. Kemudian karyawan ini memasukkan data karyawan. Selanjutnya karyawan memasukkan identitas, dan karyawan dapat mengubah dan menghapus data jika ada kesalahan saat melakukan pengisian identitas tadi. Proses ini terdapat pada level 3. Kemudian perhitungan gaji nanti terdapat pada level 1 ya teman-teman. Dan dilanjutkan ke level 2 untuk menghitung gaji dan cetak slip gaji maksudnya. Setelah itu pembuatan laporan rekap gaji karyawan yang terdapat pada level 1, kemudian dilanjutkan membuat laporan data karyawan, data rekap absensi yang menentukan jumlah gaji karyawan yang diterima, dan setelah proses tersebut admin akan merekap gaji karyawan selama bekerja di perusahaan. Banyak yang tipu ya. Sawit makmur. Kemudian laporan data karyawan dan data rekap gaji karyawan dapat dicetak, diedit, dan dihapus pada laptop. Jadi kita ada kesalahan dalam merekap, dan admin bisa mengubahnya. Ini adalah bentuk jelasnya dari dekomposisi rekap gaji petani beserta PSM. Nah, level 1 ada login, perhitungan gaji. Yang melakukan login di sini adalah ada karyawan sama ada admin. Perhitungan gaji, pembuatan laporan rekap gaji di sini. Dan ini ada logout. Di login dilanjutkan ke level 2. Ada data akun, data karyawan, data absensi. Terus pada perhitungan gaji juga dilanjutkan pada level 2, ada hitung gaji, terus ada cetak slipnya, dan kemudian ada di pembuatan laporan dan slip dilanjutkan ke level 2, laporan data karyawan, laporan rekap gaji, dan laporan rekap gaji karyawan. Seterusnya pada level 3 ini adalah untuk proses jika ada kesalahan-kesalahan, bisa diedit atau diupdate data-data dari karyawan atau data-data absensi, itu bisa diedit pada level 3. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya saya dari dekomposisi ini saya dapat membuat DFD-nya mulai DFD level 1 sampai level 3. Jadi dari saya membuat DFD-nya itu berdasarkan dekomposisi ini. Dari dekomposisi ini saya buat DFD-nya sampai level 3. Level 3 pada proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai proses ke-8.
lagi ke modul yang saya buat ya. Ditahu sini ya, DFD ini memiliki beberapa komponen atau simbol-simbol atau seperti ini. Untuk user atau terminator adalah segi panjang, untuk proses itu lingkaran atau ini, untuk data store-nya ini, dan ini untuk data flow-nya atau aliran data yang sistem mantap proses aliran data pada sistem. Dari dekomposisi ini saya dapat membuat DFD sampai 3 level 3. Ini adalah untuk DFD level 1-nya. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini admin melakukan login atau masukkan data login. Terus feedbacknya adalah info login. Terus karyawan juga memasukkan data karyawan dan feedbacknya info karyawan. Kan di proses ini, pada proses perhitungan gaji, aliran datanya di sini adalah ada ada data karyawan, data absensi, dan data pengelolaan gaji, dan feedbacknya ini info karyawan, info absensi, dan info pengelolaan gaji, dan seterusnya dan yang lainnya. Di sini data store-nya ada karyawan sama admin. Jika melakukan logout, ya, masukkan data logout. Setelah itu feedbacknya ada info logout, seperti Anda yakin untuk keluar atau Anda berhasil keluar. Dan selanjutnya ada DFD level 2 pada proses pertama. Ini DFD level 2 proses yang pertama, yang ada proses data akun. Di sini karyawan masukkan data karyawan pastinya, terus feedbacknya sama kayak tadi, info karyawan, admin juga sama, proses data karyawan sama. Dan saya di sini buat sampai DFD level 3 pada proses ke-8. Ini DFD level 2 proses kedua. Kenapa saya tidak menampilkan saat membuatnya? Karena ini cukup memakan waktu yang lama, jadi nanti videonya terlalu kepanjangan saat saya upload nanti ya, terlalu kepanjangan, nanti yang nonton malah pada bosan. Jadi saya tampilkan bentuk jadinya. Ini saya buat sendiri, saya buat sendiri. Setelah itu ada DFD level 2 proses ketiga. Proses ketiga tadi ada laporan data karyawan, laporan rekap absensi, dan laporan rekap gaji karyawan. Di sini usernya ada karyawan, ada admin. Prosesnya ini lakukan si user ini karyawan lakukan data absensi, maupun feedbacknya. Maaf, ini ada kesalahan. Data absensi maksudnya ini di sini data absensi. Dan di sini feedbacknya info absensi. Dan dilanjut lagi DFD level 3 ada proses pertama proses 1. Sini ada proses usernya karyawan dan admin. Prosesnya ada pendataan,
ada update, ada hapus. Jadi di sini nanti data karyawan yang salah bisa di update atau dihapus jika ada kesalahan. Lanjut lagi ke DFD level 3. DFD level 3 dan seterusnya ini, pada proses seterusnya ini difokuskan untuk proses mengupdate dan menghapus ya jika ada kesalahan. Seperti kan ini data karyawan masukkan identitas, kalau ada yang salah kan bisa di update oleh admin dan dihapus, nanti karyawan masukkan lagi data yang baru. Di sini sama pada proses di level 3 proses 3 ini prosesnya ada rekap absensi, update. Jadi nanti absensi yang salah nanti bisa di update atau dihapus oleh admin dan dibuat baru lagi. DFD level 3 proses ke-6 ini membuat tadi ya, untuk mencetak rekap absensi ini. Jadi nanti rekap absensi dari karyawan ini, dari user ini dicetak. Nah, jika ada kesalahan nanti bisa dihapus atau diupdate oleh admin. Lanjut lagi ke DFD level 3 proses ke-7. Nah, maaf, yang level ke-6 ini untuk data karyawan ya yang dicetak. Yang level ke-7 ini untuk data rekap absensi. Jadi nanti karyawan memiliki data rekap absensi tadi, nanti feedbacknya info rekap absensi ke karyawan. Kalau jika ada kesalahan pada absensinya bisa diubah atau diupdate oleh admin dan dibuat yang baru. Proses yang terakhir ini untuk cetak rekap gajinya. Jadi nanti dari data absensi tadi kan dapat ditentukan gaji akan direkap datanya oleh admin dan dicetak, bisa dicetak dan disimpan. Kalau ada kesalahan nanti oleh admin bisa diubah atau diupdate dan dihapus dan dibuat yang baru. Dan ya itu tadi DFD level 1 sampai level 3 pada proses 1 sampai ke 8. Dan saya akan tampilkan desain interface-nya. Saya nggak nampilkan di mockupnya karena mockup saya lagi apa namanya ini, produk pilot, jadi nggak bisa dibuka. Dan sekarang ini hasil dari mockup, bahasa mockup desain interface dari rekap gaji petani peserta PSM. Nah, inilah kira-kira seperti ini desain interface dari rekayasa lunak studi kasus rekap gaji petani peserta PSM, petani sawit mandiri. Ya seperti ini, nanti ada ID petani di mana data pribadinya ada nama, ada di divisi di mana, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelaminnya, terus gaji pokok, terus kalau BPJS-nya, terus kalau sudah bisa dihitung gaji. Di sini gaji bulanan bisa diinputkan, pilih bulan berapa hari ini, terus tahunnya tahun berapa. Terus ini ada data pribadi, ada foto si petani tadi, terus pendidikannya, ada nomor HP dan nomor rekening. Ya teman-teman,
Itu saja yang bisa saya sampaikan dari studi kasus yang saya ambil dari perusahaan Koperasi Sawit Makmur ini tentang rekap gaji petani peserta PSM atau petani sawit mandiri. Ya, jika ada salah bisa di komentar di kolom komentar, karena ya saya akhiri teman-teman pembahasan tentang studi kasus saya ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.